Halo semuanya, selamat datang kembali di Wellness Talk, Bincang Sehat Aksi yang Berdampak. Nah, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-66 dengan tema Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045, episode kali ini kita akan membahas salah satu topik kesehatan atau masalah kesehatan yang masih menjadi isu nasional terkait dengan gizi, yaitu stunting begitu ya. Dan kali ini obrolan pada hari ini kita akan juga membahas terkait dengan ketahanan pangan rumah tangga sebagai upaya dalam pencegahan stunting. Nah, mungkin sebelumnya saya juga ingin memaparkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa prevalensi stunting menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari 27,7% tahun 2019 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Namun, meskipun memang sudah ada penurunan, hal ini masih belum memenuhi target rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 yang menetapkan bahwa stunting harus menurun hingga 14%. Oleh karena itu, untuk mempercepat upaya pencegahan stunting terus diperkuat dan dilanjutkan hingga tahun 2029. Nah, untuk membahas topik kita pada hari ini terkait dengan stunting dan pencegahannya melalui ketahanan pangan rumah tangga, telah hadir bersama kita narasumber yang sudah kompeten di bidangnya terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, Dr. Erna Kusumawati, SKM MSI. Apa kabar Ibu Erna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin Bu tadi terkait dengan topik kita terkait dengan ketahanan pangan dan juga stunting, apa sih Bu yang dimaksud dengan ketahanan pangan rumah tangga dan mengapa sih hal ini penting dalam pencegahan stunting begitu? Oke, saya mencoba menjawab ya, Iya, nanti dikoreksi. Oke, ketahanan pangan rumah tangga itu suatu kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh anggota keluarga sesuai dengan usia dan kebutuhan gizinya. Ketahanan pangan itu tidak hanya terkait dengan kecukupan atau ketersediaan pangan saja, ada 4 aspek, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, kemudian pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan di dalam rumah tangga. Di mana itu sangat penting, krusial sekali bahwa dengan adanya ketahanan pangan itu kita bisa tidak hanya keluarga itu mampu menyediakan pangan saja, tetapi menjadi syarat mutlak di mana keluarga itu bisa mengakses, menggunakan pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi pada keluarganya, terutama pada kelompok rentan gizi, yaitu pada ibu hamil, anak bayi, balita, serta lansia. Oke, nah tadi terkait dengan ketahanan pangan gitu. Nah, kalau kita melihat konteks di Indonesia saat ini gitu ya, kira-kira bagaimana sih kondisi ketahanan pangan di Indonesia gitu? Maksudnya dengan kondisi yang ada, kenapa sih stunting ini masih terjadi begitu? Oke, kondisi ketahanan pangan Indonesia baik-baik saja ya dari data. Kemudian stunting itu apa? Stunting itu kan karena kondisi gizi kronis yang menaun, bukan saja karena kekurangan pangan saja, tetapi ada banyak faktor di situ. Ya, selain asupan pangan, kemudian ada penyakit, ya, penyakit yang berulang, infeksi yang berulang pada anak, kemudian ada pola asuh, ya, kemudian pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, dan yang faktor dari keluarganya itu ketahanan pangan rumah tangga, yang dimana ketahanan pangan rumah tangga itu sebenarnya bukan faktor langsung tapi tidak langsung, dimana juga ada terkait dengan sosial ekonomi, kemudian pendidikan ibu, kemudian ada stabilitas nasional dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang mendasar yang terkait dengan stunting. Terkait dengan akses keluarga ya, karena stunting itu tidak hanya pada keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga pada ekonomi menengah ke atas juga ditemukan kasus-kasus stunting gitu Mbak. Oke, nah mungkin tadi sedikit menyinggung dari jawaban Bu Erna gitu ya, bahwa ternyata stunting ini nggak cuma dialami oleh ibu atau keluarga dengan ekonomi rendah, tetapi juga yang tadi menengah ke atas. Itu kira-kira faktor utamanya karena apa itu Bu? Faktor utama kalau dari beberapa literatur yang pernah saya baca terkait dengan pola asuh. Ya, pola asuh, pengasuhan,
karena memberi makan anak itu tidak hanya kenyang ya, dan perlu diketahui makanan bergizi tidak selalu yang mahal, tetapi harus komplit atau seimbang. Kita istilahnya dengan gizi seimbang, ada terpenuhi gizi makro maupun mikro ya. Kemudian terkait dengan keragaman pangan itu juga berpengaruh terkait dengan asupan anaknya juga, Mbak. Jadi kenapa keluarga ekonomi menengah ke atas itu dianggap lebih tidak beresiko, karena kalau ekonomi menengah ke atas mereka lebih mempunyai akses pangan yang baik, artinya mereka bisa memilih bahan pangan yang lebih beragam, lebih baik, dan kualitasnya mungkin lebih bagus dibanding dengan teman-teman atau keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Gitu, misalnya ibarat kita beli ikan gitu kan, ikan yang mungkin keluarga menengah ke atas dengan ikan tertentu yang dengan kualitas yang lebih bagus dibanding yang menengah ke bawah yang mungkin hanya yang murah dan mudah didapat gitu. Oke. Nah, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, tadi mungkin saya juga ingin melanjutkan terkait dengan jawaban Bu Erna terkait dengan akses pangan gitu ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana sih ketahanan pangan ini bisa dibangun di lingkungan dengan akses yang terbatas? Mungkin juga tadi kaitannya dengan ekonomi yang rendah gitu ya. Karena kan tadi juga Bu Erna sempat menyampaikan bahwa kalau dia ekonominya menengah ke atas itu lebih karena pola asuh. Tapi kalau menengah ke bawah karena ada keterbatasan dalam hal akses terhadap makanan dan keragaman makanannya, itu kira-kira bagaimana hal ini bisa dibangun untuk mungkin keluarga dengan ekonomi yang menengah ke bawah seperti itu, Bu? Oke, walaupun saya ralat juga ya Mbak, walaupun di keluarga menengah ke bawah pola asuh juga masih menjadi PR bersama ya di situ, karena keterkaitan dengan peran ibu, karena selama ini orang menganggap ketersediaan atau menyediakan makan di tingkat keluarga itu menjadi tugas ibu ya, padahal itu menjadi tugas bersama gitu. Dimana apakah orang dengan ekonomi menengah ke bawah itu tidak mempunyai akses pangan yang bagus? Sebenarnya punya banyak kesempatan, apalagi kalau tinggal di perdesaan ya, di mana lahan masih luas dan masih bisa dimanfaatkan, di mana harus dibangun ya ketahanan pangan itu dari mulai keluarga. Bagaimana memanfaatkan ekonomi yang ada atau pendapatan atau yang digunakan untuk pengeluaran pangan itu secara baik. Artinya kita bisa memberikan edukasi ke ibunya bagaimana memilih dan mengolah pangan yang pangan lokal terutama itu untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena salah satu contohnya adalah diversifikasi pangan ya, diversifikasi pangan lokal dan murah ini yang lagi digaungkan baik oleh pemerintah maupun ini terkait dengan pangan lokal ya, itu sesuai dengan PIP-nya Unsur ya, salah satu visi misi kita adalah kearifan lokal ya, di situ termasuk pangan. Itu kita memanfaatkan pangan yang ada di pekarangan atau di wilayah. Kemudian ada beberapa teman yang sudah dibudidayakan, salah satunya membudidayakan budi damber, yaitu budidaya ikan dalam ember yang di atasnya ada sayuran yang mudah itu bisa digunakan. Kemudian edukasi itu kita mulai dari ibu serta keluarga ya. Di dalam masyarakat kita kenal ada PKK, ada dasawisma, itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan edukasi atau penyebarluasan terkait ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu menjadi PR bersama ya. Kemudian penguatan jejaring, kemudian salah satu yang mudah itu mengolah pangan, memberikan makanan tidak hanya sumber karbohidrat tapi sumber zat gizi makro dan mikro, terutama pada kelompok yang rentan gizi tadi yang saya sebutkan, serta mencegah penyakit ya, mulai dari sanitasi lingkungan dengan mencegah penyakit terutama pada bayi balita, infeksi yang berulang itu kan pemborosan, artinya makanan yang dimakan itu tidak langsung untuk tumbuh kembang tetapi digunakan untuk penyembuhan. Itu kan salah satu yang harus kita kurangi atau putus mata rantai tersebut gitu Mbak. Oke. Nah, tadi sempat Bram menyampaikan bahwa salah satu mungkin isu di masyarakat kita gitu ya, bahwa pemenuhan gizi ini menjadi perannya ibu begitu. Nah, ini kan berarti ada seperti perbedaan peran antara
bapak atau ayah dengan ibu gitu ya. Nah, menurut Bu Erna, kira-kira sebenarnya bagaimana sih peran keluarga? Mungkin khususnya keseimbangan peran antara ibu dan ayah dalam hal tadi ketersediaan pangan dan juga ya tadi mungkin lebih fokusnya ke bagaimana untuk mencegah stunting ini terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Iva. Terkait dengan selama ini stigma masyarakat atau bahwa stunting itu sebagai sesuatu hal yang dianggap aib ya, atau masih kita sebagai di gizi, kalau kita di masyarakat selalu mengatakan anak stunting itu masih bisa dikejar atau kejar tumbuh itu masih bisa, di mana di beberapa titik ya di situ, jadi terutama pada 2 tahun pertama. Dan peran ibu di sini memang selama ini masyarakat menganggap kalau pengasuhan anak, makanan yang disediakan di rumah tangga itu peran ibu. Bahkan ibunya juga bingung kalau dijawab mau makan apa, terserah, karena tidak dikenal menu terserah di ilmu gizi gitu ya, karena jadi adanya menu gizi seimbang itu ibunya bingung ya, mungkin harus mengepaskan makanan sesuai dengan pendapatan yang ada, kemudian selera dan sebagainya. Jadi di sini perlu membangun selain ketahanan pangan juga ketahanan rumah tangga, di mana harus memberikan pemahaman kepada keluarga, terutama bapak dan calon bapak. Ya, di sini dengan adanya mungkin sebenarnya lewat salam sakinah itu sebenarnya bisa ditambahkan di situ calon bapaknya untuk menyiapkan. Jadi untuk menyediakan pangan, gizi serta kesehatan keluarga itu tanggung jawab ibu dan bapak. Ibu didukung oleh bapak serta keluarga yang dewasa di situ, ya, ada mertua, nenek dan sebagainya. Cara membangunnya yaitu kita bisa melalui, kalau ibu-ibu mungkin dari ada kelas ibu hamil, posyandu. Kemudian kalau bapak-bapak itu sekarang kan ada pendampingan bapak ya, kelas ibu hamil pun harus melibatkan bapak. Kalau nggak salah ada beberapa puskesmas yang sudah mengaplikasikan bapak atau calon ayah itu harus hadir di kelas ibu hamil. Itu jadi salah satu inovasi. Kemudian kita bisa titip ke tokoh masyarakat, karena ada pertemuan RT, RW, walaupun kenyataannya memang kadang bapaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi saya yakin dengan adanya podcast kayak gini mungkin bisa dilihat dari masyarakat, terutama bapak-bapak ya, bahwa masalah gizi, masalah stunting, masalah pengasuhan anak itu peran bersama begitu. Nah, tadi saya cukup menarik terkait dengan bahwa ternyata peran keluarga itu tidak cuma dari ibu dan ayahnya saja, tapi juga ada dari neneknya, dari mungkin dari sisi ibu mertuanya atau orang tuanya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih itu juga dibangun agar selaras atau mungkin bersama-sama untuk mencegah stunting, karena kalau kita ngelihat di masyarakat memang sangat banyak peran dari nenek ini terhadap cucunya seperti itu. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Iya, apalagi kalau selalu disebutnya mertua ya. Mertua itu berarti bapaknya anak laki, suami ya, padahal ibunya biasanya. Ibunya suami gitu ya. Tapi tidak semua, bahkan juga dari ibunya ibu gitu. Jadi di beberapa inovasi atau pendekatan, kemarin ada intervensi sensitif spesifik, itu salah satunya pendekatan ke nenek, jadi orang tua, dan nenek-neneknya itu mungkin ya seusia saya ya. Saya tuh 50-an, 40 itu kan sudah jadi nenek ya kalau di masyarakat itu. Dengan adanya mereka sudah melek teknologi, kemudian sudah mungkin tidak buta huruf lagi ya, jadi sudah bisa diberikan edukasi. Edukasinya tidak harus dikumpulkan di suatu tempat atau apa, mungkin kita bisa membuat video-video kecil atau flyer atau apa yang bisa dipahami oleh nenek-nenek tersebut. Dan memang kalau jadi nenek itu mungkin ya, kalau saya belum pengalaman jadi nenek, mereka kan kalau sudah seusia itu ya itu biasanya ada perkumpulan ya, dia aktif di PKK, pengajian atau perkumpulan senam atau apa, itu sebenarnya itu bisa menjadi peluang kita untuk menitipkan edukasi itu begitu. Dan mereka sekarang ini ya mungkin melalui podcast yang wellness ini mungkin bisa kita merambah ke masyarakat umum terkait dengan beberapa sanggar. Sekarang itu nenek-nenek itu sudah ada line dance, kemudian senam-senam, itu bisa kita titipkan pesan-pesan kesehatan di sana, begitu. Ya, selain dari Dasawisma dan
PKK. Walaupun sebenarnya itu PKK itu ampuh ya, artinya dia informasi dari PKK itu langsung ke masyarakat gitu. Dan kalau sudah ada ketakutan atau bukan ketakutan ya, ada suatu pandangan dari masyarakat kalau itu aturan atau yang disampaikan oleh ketua PKK kader di masyarakat itu menjadi ini, atau tokoh masyarakat itu menjadi yang harus dilakukan, walaupun prosesnya panjang ya, karena merubah perilaku seseorang itu kan tidak gampang gitu. Itu PR kita, Mbak. Oke, nah mungkin kita sedikit bergeser tadi Bu terkait dengan bagaimana keluarga ini dibangun dan perannya seperti apa gitu ya. Nah kalau kita melihat kepada mungkin program dari pemerintah begitu ya, sekarang ini kan sudah sangat banyak sekali terkait dengan MBG atau makanan bergizi gratis gitu ya. Nah menurut Bu Erna, bagaimana sih peran dari program MBG ini dalam mendukung pencegahan stunting? Karena kan memang sepemahaman saya gitu ya, memang diinisiasi untuk penurunan angka stunting di Indonesia begitu. Iya, betul sekali. Ini program yang sangat fenomenal ya. Semoga aja program ini menjadi ladang pahala buat pemerintah untuk membangun atau menurunkan stunting sampai target tahun 2045 itu sampai 5% ya. Dimana tujuan MBG itu sendiri bagus sekali, yaitu memberikan tambahan. Nah, sebenarnya MBG itu kan bukan pengganti ya, tapi memberikan tambahan makanan kepada kelompok tertentu, yaitu kelompok anak sekolah yang diutamakan, kemudian balita, ibu hamil, itu sasaran MBG. Di mana kelompok-kelompok itu nanti diharapkan dia akan terpenuhi kebutuhan energinya dan kebutuhan zat gizi esensial yang dibutuhkan. Harusnya terkait dengan menu dan sebagainya bukan kewenangan saya untuk menjelaskan, tapi kita beranggapan aja bahwa MBG itu bisa memenuhi kebutuhan energi, vitamin dan mineral gitu ya. Walaupun memang banyak sekali animo ya, kok jumlahnya sedikit, nggak enak dan sebagainya, yaitu namanya program massal itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, tapi setidaknya mendekati begitu. Kemudian dengan adanya MBG itu kenapa diberikan pada anak sekolah? Ya, karena anak sekolah itu generasi emas, generasi yang akan nanti pada tahun 45 mungkin jadi orang tua begitu. Dan pendekatan stunting kan saat ini hanya 1000 hari pertama ya. Walaupun di beberapa jurnal atau artikel terbaru sebenarnya untuk memutus mata rantai stunting itu kita mulai dari remaja atau calon ibu. Nah, itu tepat sekali pada anak sekolah ya. Kemudian dengan adanya MBG itu setidaknya masalah anak sekolah yang terutama wanita usia subur adalah anemia. Itu salah satu upaya dengan dia mengkonsumsi MBG. Kalau dikonsumsi ya itu terpenuhi seperempat kebutuhan harian ya kan. MBG itu hanya memenuhi sekitar 300 sampai 500 kilokalori kan, jadi hanya sekitar seperempat kebutuhan yang dibutuhkan. Nanti diharapkan kebutuhan yang sisanya itu dipenuhi oleh keluarga begitu. Jadi itu salah satunya. Kemudian untuk ibu hamil kan sekarang sudah ibu hamil dan anak balita sudah diberikan ya melalui posyandu, itu salah satunya untuk menambah asupan energi dan protein. Selain itu MBG itu sebenarnya ada manfaatnya juga terkait dengan ketahanan pangan. Dengan sesuai dengan tema kita, ketahanan pangan artinya akses pangannya tersedia ya kan. Kemudian memutus mata rantai distribusi yang dulu bisanya petani yang harus dijual kemana, tapi bisa terserap oleh dapur-dapur MBG itu bisa. Kemudian sebenarnya terkait dengan MBG, menurut pandangan saya itu sebenarnya manfaatnya lebih ke edukasi ya, karena setidaknya anak-anak sekolah itu tahu oh yang harus dimakan tuh kayak gini loh ya kan. Kalau makan itu harusnya ada sayuran, ada lauk, ada buah gitu kan. Lauknya pun bisa protein hewani, protein nabati. Mungkin di rumah dia hanya taunya ipin-upin ayam gitu ya. Tapi dengan di situ ternyata ikan itu dimakan ya toh. Oh ternyata sayuran misalnya taunya cuma sayur bening sama sop. Dengan ada MBG kita bisa lihat oh ternyata kangkung itu bisa dimakan ya dan sebagainya. Itu kita harapkan dengan adanya MBG anak akan bercerita ke ibunya, hari ini dimasakin ini loh. Setidaknya nanti kalau aku suka misalnya, nanti ibunya akan memasak dengan
menyerupai yang di MBG. Jadi menyediakan makan sekali makan itu, walaupun piringnya dalam bentuk kotak ya, tapi itu kan menggambarkan isi piringku sebenarnya, begitu. Oke. Jadi kita harapkan kalau kita dari akademisi tidak usah muluk-muluk lah, kita berharap MBG itu membuka literasi dan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa makanan yang harus disediakan sekali makan itu bentuknya kayak gitu. Oke, wah, sejujurnya ini hal baru yang saya dapatkan gitu ya Bu, bahwa ternyata MBG ini dia tidak menggantikan, tetapi dia menambah begitu ya, dan Iya, tadi kan? hanya mencukupi seperempat kebutuhan harian Iya, saja kurang gitu lebih ya. segitu, karena kan MBG-nya 300 sampai 500 kilokalori ya setiap sajian, jadi ya memang segitu gitu loh. Dan yang berarti sisanya harus dipenuhi oleh keluarganya Iya. gitu ya. Dan memang MBG ini fungsinya tadi lebih untuk memutus mata rantai atau mungkin permasalahan terkait dengan akses pangan gitu ya. Ini cukup menarik untuk saya yang memang bukan basicnya gizi. Oh ternyata memang MBG punya peran, punya manfaat terkait dengan tadi meningkatkan ketahanan pangan dalam hal khususnya akses terhadap pangan yang beragamnya, dan juga untuk mengedukasi dari sisi keluarga. Iya, gitu dan ya. banyak sekali manfaat juga mungkin ya dari beberapa petani yang biasanya harus dijual ke jauh, kemudian terserap, dan memang walaupun nanti terkait dengan inflasi itu beda lagi perkara, jadi harga-harga jadi mahal itu di luar ini, tetapi kita berpikir positif aja, MBG memberi manfaat gitu aja. Terus minimal lah edukasi lah, orang jadi tahu oh gizi itu apa gitu. Jadi pasti ada manfaatnya, Iya, gitu. Termasuk iya. juga mungkin meningkatkan isu-isu gizi kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Iya, jadi ahli gizi jadi banyak dicari begitu. Oke, Bunda, mungkin ini balik ke background kita gitu ya, karena kita backgroundnya dari akademisi gitu ya. Kira-kira bagaimana sih peran kampus khususnya dalam mendukung tadi ketahanan pangan, dan juga bagaimana kita sebagai akademisi dan juga mungkin peran kita sebagai peneliti untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Oke, karena stunting itu bukan satu faktor ya, bukan karena makanan bergizi atau kurang makan aja, tetapi dia multifaktor, banyak sekali. Apalagi kita di Fikes itu ada beberapa jurusan yang terkait ya, ada gizi, kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, penjas pun bisa ya di situ, bahwa masalah stunting orang dikasih makan nanti akan baik status gizinya, tapi faktor-faktor yang lain tadi saya sebutkan, ada penyakit, ada pola asuh, kemudian sanitasi, pelayanan kesehatan itu perlu diedukasi bersama-sama. Jadi sebenarnya melalui wellness ini mungkin ada satu sisi atau proyek ya, nanti sudah di usulan proyeknya kita mengentaskan suatu wilayah yang selain stunting mungkin ada faktor-faktor yang lain, mungkin sanitasi lingkungannya, kemudian edukasi ibunya kan bisa ya gitu, kemudian terkait dengan sebenarnya peran akademisi sangat baik dan tidak bisa satu bidang ilmu saja, tapi harus berkolaborasi, di mana melalui Tridharma ya, penelitian, pengabdian, sama pendidikan gitu kan. Kalau di masyarakat kita bisa ke pengabdian atau penelitian ya. Kalau penelitian itu kan lebih ke textbook aja ya. Kalau yang ke pengabdian itu lebih real yang diterima masyarakat. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian nanti terkait dengan itu kita juga ada PKL, PBL, magang dan sebagainya. Saya boleh bercerita. Ya, silakan. Kebetulan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang baru-baru ini kami lakukan dengan Pak Teguh dan teman dari UI dan Universitas Indonesia serta KAI, kita bikin kebun keluar komunitas. Salah satu di situ kita membuat suatu kebun komunitas, memberdayakan kelompok ibu-ibu untuk memanfaatkan ladang yang ada dan menyediakan sayuran ya, sayurannya karena sayuran itu lebih mudah tumbuh ya di situ, sama ayam, telur ya, petelur gitu, menyediakan makanan untuk balita di situ karena kebetulan di daerah tersebut MBG baru ada ke balita belum ada waktu itu ya, jadi masih di sekolah. Jadi dengan adanya kebun komunitas itu setiap panen itu bisa digunakan untuk oleh-oleh posyandu Bu. Menarik sekali. Jadi oleh-olehnya walaupun kalau bulan ini baru panen kangkung ya dikasih kangkung, kalau besok bayam gitu, salah satu untuk membantu. Walaupun bayam kalau kita beli 5.000 ya, tapi kalau di masyarakat itu sangat sangat bermanfaat ya, mengurangi biaya pengeluaran begitu.
Oke, Gitu. sangat menarik tadi ya, ada kebun komunitas kita. Iya. Itu di daerah mana Ibu? Di daerah Cilongok. Wah, Ya, Cilongok. doakan semoga nanti bisa merambah ke tempat lain. Amin. Semoga nanti bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi Iya, gitu ya Bu iya. ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Dari Bu Erna, kira-kira apa sih pesan kunci untuk keluarga dan generasi muda terkait dengan pencegahan stunting? Karena tadi juga Ibu menyampaikan baiknya juga dari remaja nih sudah mulai diberikan informasi dan edukasi terkait bagaimana stunting ini bisa dicegah seperti itu. Iya, karena untuk generasi muda, ya terutama mahasiswa, calon ibu dan ayah, di situ bahwa stunting itu bisa dicegah. Kapan bisa dicegahnya? Mulai Anda remaja, itu salah satunya karena remaja, terutama ibu wanita ya, itu menghindari adanya anemia, kemudian nanti hamil tepat waktu, artinya di usia yang diharuskan 20 sampai 35, kemudian mengkonsumsi makanan yang beragam mulai dari saat ini dan diutamakan pada saat kehamilan ya, serta mengenalkan makanan yang bergizi seimbang pada keluarga ya, kemudian menerapkan pola makan yang sehat, yang pola makan gizi seimbang berbasis isi piringku ya, ada satu piring itu terbagi menjadi 4, yaitu ada makanan pokok, sayur mayur, kemudian protein ya, kemudian diharapkan untuk mencegah stunting itu bukan hanya tanggung jawab ibu tetapi tanggung jawab bersama. Kalau mau menjadi satu keluarga berarti siap menjadi ayah dan ibu, berarti siap untuk memelihara gizi keluarga dan meningkatkan ketahanan pangan. Oke ya, terima kasih banyak Bu Erna, tadi sangat menarik. Berarti di akhir yang ingin saya mungkin ikut menekankan kembali bahwa ternyata gizi ini tidak hanya peran ibu tapi juga peran seluruh keluarga, dari bapaknya dan ibunya juga punya peran yang sama untuk memenuhi gizi keluarga sehingga stunting ini bisa diturunkan atau ditangani seperti itu ya. Nah, itu mungkin obrolan kita hari ini terkait dengan stunting dan ketahanan pangan. Terima kasih banyak, kami akhiri. Sampai jumpa kembali.